Lorong-lorong pabrik yang dulu terasa hangat, kini hanya diisi gema langkah sepatu yang terburu-buru. Aisyah dan Daniel hidup dalam dunia yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Rindu tidak diucapkan, hanya dititipkan pada dinginnya malam dan sunyinya pagi. Malam itu, Daniel menatap daftar kontaknya. Nama Aisyah ada di sana. Jarinya melayang, ingin menekan tombol panggil, tidak jadi. Ia tahu, suaranya hanya akan membuka luka yang sedang coba ditutup. Di kamarnya, Aisyah melipat mukenanya perlahan. Doanya masih sama, minta dikuatkan. Tapi kini, ia menambahkan satu doa lagi. Minta diikhlaskan. Jarak fisik telah tercipta, tapi hati mereka masih terikat di tempat yang sama. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Daniel masuk shift pagi, Aisyah shift malam. Mereka tidak saling bertemu, tidak saling menyapa, tidak saling menguatkan. Di lini produksi, salah satu mesin lama mulai bermasalah. Suaranya lebih kasar dari biasanya. Daniel menyadarinya, tapi target harus dikejar. Gas! Terus, teriak supervisor. Beberapa menit kemudian, semuanya terjadi terlalu cepat. Suara logam beradu keras. Teriakan, panik, tangan Daniel terjepit mesin. Darah mengalir deras. Dunia mendadak gelap. Ada kecelakaan. Kabar itu menyebar cepat, sampai ke Aisyah yang baru saja datang untuk shift malam. Apa? Wajahnya pucat. Mas Daniel, kecelakaan. Hiapolomia. Aisyah berlari menuju ruang medis. Nafasnya tersengal. Air mata jatuh bahkan sebelum ia melihat Daniel. Daniel terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tangannya diperban tebal. Aisyah berdiri di ambang pintu, gemetar. Mas, suaranya pecah. Daniel membuka mata perlahan. Saat melihat Aisyah, matanya berkaca-kaca. Kamu datang, bisiknya. Aisyah menangis. Tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli gosip. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Daniel tanpa ragu. Di hadapan luka dan kemungkinan kehilangan, semua jarak yang dipaksakan runtuh begitu saja. Daniel dirawat beberapa hari. Aisyah selalu datang diam-diam di luar jam kerja, membawa doa dan air mata. Tidak ada banyak kata, hanya kehadiran. Suatu malam, Daniel berkata lirih, Aisyah, kalau aku minta kamu bertahan. Aisyah menggeleng. Air matanya jatuh. Mas, jangan minta aku melawan imanku. Daniel menatap langit-langit kamar. Nafasnya berat. Aku siap kehilangan apapun, katanya pelan. Aku siap pindah kerja, pindah kota. Asal kamu gak pergi. Aisyah terisak. Itu bukan cinta, Mas. Itu pengorbanan sepihak. Aku rela, aku tidak. Kata-kata itu memutus sesuatu di antara mereka. Aisyah berdiri, mencium punggung tangan Daniel. Singkat, penuh hormat. Mas, hidup itu sudah cukup buat aku. Ia berjalan keluar sebelum Daniel sempat menjawab. Keputusan akhirnya diucapkan, dan justru itu yang membuat perpisahan tak terelakkan. Daniel akhirnya keluar dari rumah sakit. Tangannya belum sepenuhnya pulih. Hatinya lebih parah. Aisyah mengajukan cuti panjang. Ia ingin menata ulang hidupnya. Ia ingin tenang. Ia ingin kembali pada dirinya sebelum semuanya terjadi. Mereka bertemu terakhir kali di pabrik, di lorong sempit dekat musola. Mas, kata Aisyah, suaranya tenang tapi kosong. Aku mau pergi sebentar. Pergi kemana? Tanya Daniel. Ke rumah saudara. Mungkin lama, jawab Aisyah. Daniel mengangguk, tidak bertanya lagi. Aku doain kamu selalu baik, lanjut Aisyah. Aku juga, jawab Daniel. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis keras. Hanya dua orang yang tahu, ini perpisahan. Aisyah melangkah pergi. Daniel tidak memanggil. Perpisahan itu terjadi tanpa kata selamat tinggal. Karena keduanya tahu, kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Bersambung.